yaitu tausiah agama atau ceramah agama, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Asep Saifullah MA. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari semuanya. Subhanallah. Ampuni kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, kuatkan iman akidah kami ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab masuk angin. Yang jawab salam pulang dari sini dapat duit 1 juta. Yang jawab salam hutangnya lunas. Yang jawab salam yang sakit sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang kencengan ketahuan utangnya gede, lunas insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sama-sama Pak siapa tadi yang sambutan orang tua kita ya. Nah sekarang saya juga nyontek pantun dulu supaya semangat. Kalau saya nyontek pantunnya ke kebun mencari bahan pangan hewani sambil melihat tumbuhan benalu. Jangan hanya diam di sini, ilmu didengar diamalkan selalu. Ke sungai menangkap ikan, ikannya dibawa pulang ke rumah. Selamat siang jamaah sekalian, mari kita dengarkan saya tausiah. Minum kopi di waktu pagi sambil duduk dengan petani. Kalau ilmu tidak diamalkan lagi, tak akan ada hikmahnya tausiah hari ini. Alhamdulillah. Nyontek Bu ya, nyontek. Sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Rili bin Nasib dan Ibu Senah binti Sairun. Di sini ada Ustadz Mansur Sa'adah, Taufik Muih, Heru Sa'adah, Susri Muih, Bapak Haji Muih Rili bin Nasib, Bapak Muhid Rili bin Nasib, betul ya? Yang tadi yang sambutan bahas siapa? Cucunya? Oh gitu ya. Pokoknya semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar, encang, encing, nyak, babe semuanya, anak-anak, cucu, cicit semuanya. Gimana Bu kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah. Ini ngomong apa nih? Tentang haul ya, acara haul. Ini luar biasa, ini jarang nih acara haul sampai banyak begini nih. Semoga semua yang hadir di sini tambah berkah, amin. Apa hikmahnya haul? Insya Allah kita ngomong sampai maghrib, setuju? Enggak, saya enggak. Iya, kasihan di rumah.
Alhamdulillah saya bininya udah 4 Bu, 4 anaknya. Jangan salah paham, 4 anaknya. Jadi ngomongnya haul hikmah pertama, dengan haul ini hikmahnya bagi almarhum almarhumah yang kita haulin ini nggak butuh tuh duit, nggak butuh uang, nggak butuh berlian, emas, permata. Yang dibutuhkan almarhum adalah doa. Doa dari anak cucu-cucunya. Ini acara haul ini luar biasa nih. Jarang-jarang kumpul. Biasanya kalau kumpul ini habis Idul Fitri, habis Lebaran, betul. Ini setiap tahun begini nih. Masya Allah. Semoga yang hadir sini, yang punya hutang lunas, yang rezekinya seret lancar, yang masih jomblo dapat jodoh, ya, asal soleh, kaya, keturunan baik cukup, ya, asal soleha, cantik, soleha, ya, kaya, keturunan baik, udah nggak apa-apa. Amin ya robbal. Tuh, dengan kita haul, kita mendoakan almarhum. Almarhum nggak butuh harta dunia, yang dibutuhkan doa. Bahkan ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, sahabat nih, orang tua saya meninggal dunia, apakah ada kewajiban saya kepada orang tua saya? Ada. Arba'u khisolin, ada 4. Nah ini yang mau dibawa pulang nih, 4 kewajiban anak kepada orang tua yang meninggal dunia. 4. Yang pertama, as-salatu alaihima, menyolatkannya, lagi waktu wafat, mendoakannya. Jadi doain orang tua minimal 5 kali dalam sehari, minimal. Jadi setelah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bacakan, kirimkan Al-Fatihah. Saya tanya ke Bapak Ibu, kira-kira sampai nggak Al-Fatihah? Percaya nggak, sampai nggak? Kalau nggak percaya, kalau nggak nyampe, Bapak Ibu mati, nanti kita kirimkan Al-Fatihah. Kalau udah sampai, bilang alhamdulillah sampai Ustaz. Tuh, Al-Fatihah kirimkan. Kewajiban kita mendoakannya. Al-Fatihah, apalagi Yasin mah, ya, apalagi kalau orang tua laki, Allah maghfir lahu warhamhu. Orang tua perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Itu kewajibannya. Yang kedua apa? Istighfaruha, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Jadi kalau istighfar itu jangan dewekan, jangan sendirian, libatkan istighfar kita dengan nama orang tua kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki, Allahumma gfir laha warhamha. Doakan istighfar. Makanya istighfar itu meluaskan rezeki. Tadi kata Pak Haji tadi, ya, rezeki itu datang ke dirinya mungkin karena banyak istighfar. Makanya kata Nabi, siapa yang man lazima istighfaran, siapa yang melazimkan istighfar, kalau dia susah Allah mudahkan, kalau dia banyak masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya hajat Allah kabulkan. Bahkan hadisnya ujungnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Duit datang ke rumah, bukan kita nyamteri duit, tapi duit datang kita. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib. Banyakin istighfar, insya Bu, istighfar ya Bu ya. Sambil masak istighfar, sambil nyuci istighfar, sambil neriska, sambil naik motor, naik mobil istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Yang ketiga, kalau orang tua setelah meninggal dunia punya utang, lunasin. Punya utang. Sebab kata Rasul, pernah kejadian ada sahabat meninggal, ketika ditanya, ya Rasulullah, ini sahabat kita masih banyak utangnya. Rasul nggak langsung nyolatin tuh, lalu ngomong, sahabat, siapa yang mampu lunasi hutang ini, semua Allah berikan pahala untuk antum. Berlomba-lomba tuh, karena orang ini orang miskin. Jadi jangan sampai orang tua kita punya utang lagi meninggal. Jangan sampai utang ke rumah, warung, utang kondangan,
utang arisan, utang apa lagi, handphone belum lunas, utang motor, utang macam-macam tuh ya. Biasanya tuh emak-emak ya, ada yang 3 bulan lagi, ada yang 4 bulan lagi, sebab ngaji seminggu ganti-ganti pakaiannya ya. Hari Senin biru, hari Selasa hitam, hari Rebo. Nah, ada yang tinggal 3 bulan lagi, ada yang belum lunas 4 bulan lagi, ada yang ketemu langsung lunas. Betul Bu? Di sono. Hah? Kalau di sini sama. Orang jauh pindahan dari sini bedahan. Coba ya. Tuh, utang lunasin. Kalau dia wasiat tunaikan. Misalnya orang tua ngomong ini tanah jangan dijual, wakaf untuk jalanan, untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk pesantren. Anaknya saking serakah rakusnya itu semuanya dijual. Akhirnya hidupnya belangsak, susah. Nauzubillahimin. Ada nggak anak yang jual tanah wakaf orang tuanya? Ada di sini ada. Nauzubillah. Ada yang masjid dijual juga, udah jadi masjid dijual juga. Astagfirullahaladzim. Tuh sengsara dunia akhirat tuh anakku. Kalau punya utang lunaskan, kalau punya wasiat tunaikan. Sebelum mati imannya ngomong, bapaknya ngomong, tong itu tanah jangan dijual, ruko jangan dijual tuh yang sebelah belor. Kenapa mak? Kenapa mbak? Itu orang Cina yang punya. Ya pak? Orang Cina yang punya, jangan dijual. Astagfirullahaladzim. Ya, wasiat tunaikan. Engkau ngomong belum meninggal nih. No, tong, ono janda kalau saya meninggal nikahin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata jandanya umurnya 90 tahun. Nauzubillahimin. Lalu yang keempat apa? Kalau cara yang 3 tuh wajib kita doain, istighfar, tunaikan wasiat, lunasin hutang, sambung silaturahim. Nah ini nih, ini bagus nih. Sambung silaturahim sama keluarga besarnya, sama encang-encingnya, sama teman dekatnya. Ini pernah kejadian di zaman Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab. Suatu hari dia naik onta bersama sahabatnya. Ketika dalam perjalanan ketemu aki-aki. Ketemu, tahu aki-aki Bu? Orang tua yang sudah tinggal, ya, apa namanya, giginya tinggal 2, giginya pada berguguran, rambutnya pada putih itu. Ketemu langsung, dia turun, dia cium tangannya, onta yang dia bawa dia kasih, sorban yang dia pakai dia kasih. Temennya ngomong, ente hebat banget, baru ketemu sama orang itu kok baik banget. Ada apa dengan orang itu? Hei sahabatku, orang ini sahabat teman orang tuaku Umar bin Khattab. Ya, aku pun dengar Rasulullah bersabda, cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, berbuat baik kepada teman dekatnya, apalagi kepada keluarganya, teman dekatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau punya rezeki kasih. Alhamdulillah, saya punya ontak, saya kasih. Saya punya sorban, saya kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu dari almarhum orang tuanya, sahabatnya, teman dekatnya, lagi bawa motor, kasih motor. Lagi megang handphone, kasih handphone. Insya Allah senang kita yang bangkrut. Masih 5 bulan lagi belum lunas. Inilah hikmah yang pertama, doain orang tua dengan adanya haul. Yang kedua, dengan adanya haul kita ingat mati. Betul, karena semua kita pasti mati. Biasanya ustadz belakangan, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini duluan. Ya Bu ya, setuju Bu? Enggak apa-apa dah. Kalau ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Alhamdulillah. Iya. Ya kan itu kan Allah yang ngatur. Ya Bu ya. Nggak ada yang tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Yang pasti kita pasti mati. Nah, dulu waktu sekolah punya guru galak. Gurunya ngomong, yang galak ini nih,
ya kepala sekolah yang nampar itu ya ngomong begini, anak-anak lagi masih SD, masih MI, hari ini kita libur sekolah karena bapak akan rapat di dinas. Kira-kira bocah seneng nggak tuh? Kenapa? Karena akan pulang ke rumah masing-masing, libur sekolah, betul kan? Nah, ini kita habis haul. Kira-kira saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu masih di sini terus nggak sampai maghrib? Pasti kemana? Pulang. Seneng nggak pulang? Senang. Tuh, ketika Idul Fitri Lebaran, orang banyak pulang kampung mudik, pulang kampung mudik, seneng nggak tuh pulang? Karena ketemu saudaranya, ketemu keluarganya, seneng. Namanya pulang senang. Jamaah haji, kata ketua kloter, hari ini insya Allah besok kita pulang, seneng nggak tuh? 40 hari di sana di Mekah di Madinah, pulang seneng. Nanti kita akan pulang, semuanya akan pulang. Saya tanya, seneng apa enggak? Jawab, seneng apa enggak? Bingung jawabnya, mau lo bilang seneng entar mati, dibilang enggak pengen masih lama, betul gak? Pasti kita mati. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan senang. Husnul ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ayo, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tuh. Makanya orang tua kita yang meninggal dunia senang kalau keluarganya akur, suami istri akur, alhamdulillah. Itu tadi kata Pak Haji itu. Jadi jangan sampai ribut, rezeki mampet karena suami istri sering ribut. Jadi kalau ibu-ibu ini terutama, kalau suami sudah di kamar malam-malam dehem-dehem, harus tahu itu kode. Bahkan sampai batuk-batuk. Ini kadang-kadang emak-emak, ibu-ibu pura-pura udah tua-tua masih pengen juga. Akhirnya di kamar bersihin pakaian cucunya, kemudian di kulkas rapihin kulkasnya, di dapur rapihin dapurnya. Udah begitu pakai baju 5 lapis, training, kaos kaki, sampai pakai jas, pipinya ditaruh koyok, pakai balsem, pakai minyak angin. Nah kira-kira nih suami tidur di samping ibu, apa yang diomongin suami? Innalillahi, ini istri gua begini banget ini. Bu, pengen masuk surga bu? Pengen gak? Ciri wanita ahli surga 2. Yang pertama afifah. Apa itu afifah? Kalau dia sudah nikah, hatinya tertutup kepada laki-laki lain. Kenapa? Karena hatinya hanya untuk suaminya. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau dia sudah nikah, dia pandai membangkitkan selera suaminya. Amin. Selera apa aja bu? Selera ibadah. Jadi kalau udah nikah, suaminya rajin ke masjid. Kenapa? Karena selalu diomelin sama bininya. Alhamdulillah. Makanya Nabi mengajarkan, kalau ibu bangun duluan, suami belum bangun, bangunin. Kalau belum bangun juga, wad alma pi wajah, percikan air ke wajah suamimu supaya suami bangun sholat subuh. Kalau belum bangun juga, silakan ibu ambil ember. Insya Allah sholat enggak yang ada kebanjiran. Ya, selera ibadah, semangat ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bu, kalau sholat tahajudnya itu lama, berdiri ruku sujudnya sampai Aisyah tidak sanggup mengikutinya, bahkan sampai kakinya bengkak lantaran lama ruku sujudnya dalam tahajud. Aisyah nanya, bang, abang kan dijamin masuk surga, dosa udah diampuni, gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah?
afala abdan syakura, apakah aku bukan hamba bersyukur? Sampai begitu, Bu. Saya yakin di sini seluruh keluarga besar banyak yang kakinya bengkak. Habis apa? Habis tahajud. Jatuh dari motor Ustaz, asam urat. Ya. Alhamdulillah. Tuh, pandai yang membangkitkan selera ibadah, selera makan. Jadi ibu harus tahu, Bu, hobinya suami. Kalau suami ibu suka jengkol, masak aja setiap hari jengkol. Senin jengkolnya digoreng, Selasa jengkolnya disemur, Rebo jengkolnya ditumis. Insya Allah Sabtu kejengkolan. Selera makan. Jadi nggak ada keributan, Bu. Tuh, insya selera apa? Selera kamar tadi tuh. Jadi sebelum udah pulang langsung, Bang, kamar yuk. Ngapain? Nyambel. Insya Allah. Itulah dengan keharmonisan rumah tangga, maka rezeki semakin mengalir. Dengan hikmahnya haul ini, maka kita akan ingat bahwa kita itu pasti akan mati. Karena mati itu kepastian, kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa pasti mati. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, semua yang kita masuk galuan diometer, diuruk, diinjak, jadi makanan cacing. Semakin gemuk kita, semakin gembira cacing. Makanya jangan gemuk-gemuk. Juga jangan terlalu kurus, kasihan cacing. Jangan tengok-tengok. Yang penting sehat, gemuk sehat, kurus, insya Allah panjang umur. Ya, sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ayo semuanya, Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya, sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikmah yang ketiga, dengan ada acara haul seperti ini, kita ini tadi haul kan baca Yasin ya, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca tahlil, betul kan? Itu semuanya zikir. Dengan adanya haul kita zikir, maka dengan berzikir apa yang terjadi? Hati kita jadi bersih. Amin ya rabbal. Sebagaimana sabda Nabi, inna likulli syai'in saqalah, segala sesuatu kata Nabi ada pengkilatnya, ada pembersihnya. Pembersih hati dengan zikir. Ya Bu, kan seringkali ini kita ini kan banyak dosa, betul? Dosa sama suami, dosa sama istri, dosa sama tetangga, dosa sama kakak, sudah sama adik. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, ngomong dulu sama suami, Bang, ntar kalau hujan itu jemuran ya angkat ya. Suami ya. Kemudian kalau tidur, suami dibangunin, Bang, lihat siapa bangku masih tidur aja, kapan kerjanya? Ada nggak yang begitu, Bu? Gimana orangnya? Auzubillahi. Dengan adanya haul kita berzikir, maka hati jadi bersih. Bahkan kata Rasulullah, ketika semuanya hadir dalam zikir, kita pulang ke rumah masing-masing, malaikat ngomong, nih ucapan malaikat kata Rasulullah, qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanat.
berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Amin. Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dengan zikir. Yang kedua, dengan kita hafal, maka kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena dalam hal itu ada sholawat, betul? Ada zikir, ada sholawat. Dengan sholawat bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi itu teladan, ya Bu ya, uswatun hasanah. Saya tanya Bu, Ibu tahu kan Nabi itu malaikat apa manusia? Manusia. Nabi itu jin atau manusia? Sama dengan kita kan? Ya, Nabi makan, kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Cuma kadang-kadang bedanya begini dikit aja. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, betul. Nah, Nabi itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, benar. Nabi itu berkeringat karena manusia, tapi keringatnya Nabi wangi serba harum. Yang belum waktu itu nggak ada minyak wangi, tapi keringatnya wangi. Bahkan disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saking sukanya Aisyah, setiap Rasulullah pulang dari jihad, pulang dari dakwah, pulang dari dagang, pakaiannya dibuka lalu diusapin ke wajahnya. Makanya Aisyah itu dipanggil Rasul ya Humairah, yang kemerah-merahan. Semakin hari semakin cantik, wajahnya kemerah-merahan. Ibu pengen wajahnya kemerah-merahan, semakin hari semakin cantik, pengen gak Bu? Caranya gampang. Suami pulang dari kerja, suami pulang kerja bakti, habis ngoret, habis ngambil sampah, ya pakainya buka, kaosnya buka, ciumin ke muka wajah ibu. Insya Allah pingsan, bukan kemerah-merahan. Itulah Rasulullah, itu beda. Itulah bedanya. Itu hal sederhana aja. Makanya dengan haul kita banyak baca salawat. Bahkan tadi baru sampai kayak tepeng monyet ya, disambut dengan hadroh, tim hadroh. Keluarga besar kita ada hadrohnya luar biasa. Hadroh itu kan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ada yang pegang macam-macam tuh hadroh tuh kan, ciputat celeduk gitu kan. Itu hadroh kan, masya Allah. Makanya tim hadroh itu Bu, cari mantu yang hadroh. Wah, tangannya kapalan, kuat ya. Iya, kalau ada orang yang tinggal ditabok aja langsung mati. Hadroh. Insya sallu ala Muhammad. Hikmah yang berikutnya, dengan kita hadir haul, maka apa yang terjadi? Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 152? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Dengan kita berzikir tadi dalam haul, Allah berzikir kepada kita. Amin ya robbal. Amin apa? Dengan zikir. Bagaimana caranya Allah berzikir? Allah berikan lima yang Allah berikan. Makanya lestarikan acara haul begini. Terus anak cucunya harus tahu semua. Setiap tahun kita ngundang seluruh keluarga besar kita acara haul. Hikmahnya 5. Pertama, Allah berikan hidayah namanya. Apa itu hidayah? Petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Sederhananya begini, semangat jadi orang baik, pengen jadi orang baik. Nah, orang baik itu kan cirinya 3. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Itulah orang baik. Itulah hidayah Allah. Insya Allah. Yang kedua, dengan adanya hal Allah berzikir, Allah berikan namanya inayah, pertolongan Allah. Pengen gak dapat tolong Allah Bu? Yang tadinya susah Allah mudahkan, yang tadinya banyak hutang Allah lunaskan, yang tadinya sulit jodoh Allah berikan, yang menuntut ilmunya susah Allah mudahkan. Itu namanya inayah. Rezekinya ngalir, mudah, utangnya lunas, yang sakit sehat.
insya. Amin ya robbal. Lalu apa yang Allah berikan lagi?